Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tri Ramadhani. Saya dari jurusan Akidah Filsafat Islam semester 2 kelas A. Pada malam hari ini insya Allah saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang diampu oleh Ibu Farida Nabilah. Di sini saya akan mereview satu buah jurnal yang ditulis oleh Asti Nurlaila dengan pembahasan mengenai peranan lingkungan sebagai sumber pembelajaran dalam menumbuhkan sikap dan perilaku seseorang. Penulis di sini menggunakan metode penelitian melalui survei. Nah, jika kita berbicara mengenai pembelajaran dalam menumbuhkan suatu sikap dan perilaku seseorang, maka akan tidak jauh dengan kita memberikan pemahaman dan juga contoh yang baik kepada mereka, agar mereka dapat mencontohkan apa yang kita lakukan, apa yang kita terangkan. Jadi kita hanya melakukan satu buah pemahaman dan juga contohnya. Akan tetapi itu semua masih kurang untuk dibenarkan, karena semakin bertambahnya umur mereka, semakin bertambahnya pemikiran dewasa mereka akan senantiasa ingin berpikir dan menganalisis semua yang terjadi di dalam lingkungan mereka. Jadi kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita harus bisa mendampingi, bukan menjauhi, tapi mendampingi, tidak menggurui dan juga tidak mengekang. Jadi kita hanya mendampingi dan mengantarkan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka coba analisa. Kita sedikit-sedikit memberikan pemahaman yang baik kepada mereka. Dan jika mereka kurang tepat, sebaiknya jangan dimarahin atau dibuat mereka down, tapi kita baik-baik untuk bisa meluruskan dan membenarkan apa yang mereka lakukan, karena hitungannya mereka masih baru, mereka masih pertama kali mengenal lingkungannya. Nah, maka dari itu lingkungan sangat mempengaruhi tentang pembelajaran mereka bertumbuh, mereka mengenal atau memperbaiki sikap dan perilaku yang baik. Itu sangat mempengaruhi dalam adanya lingkungan di sekitar mereka. Lalu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai dinamika perilaku setiap individu yang ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama ada pengamatan. Pengamatan merupakan proses belajar mengenal segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, pengecap, peraba, dan juga pembau. Nah, kenapa di sini yang pertama pengamatan? Karena setelah mereka melihat, setelah mereka merasakan apa yang ada, apa yang baru mereka lihat di sekitarnya, di lingkungannya, mereka akan mengamati secara tidak langsung, seperti apakah bagaimana rasanya, bagaimana pokoknya muncul pertanyaan dalam sebuah pengamatan itu. Nah, yang kedua ada persepsi.
Persepsi ini menafsirkan sesuatu yang telah ada di dalam otak mereka atau pengertian dari setiap individu terhadap situasi atau segala sesuatu yang sedang mereka alami. Jadi, setelah mereka mengalami pengamatan atas lingkungan sekitarnya, mereka akan muncul persepsi-persepsi baru, pemikiran-pemikiran baru yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada berpikir. Berpikir merupakan aktivitas yang bersifat ideasional untuk menemukan hubungan antara bagian pengetahuan. Nah, setelah muncul persepsi-persepsi, mereka akan berpikir bagaimana caranya atau bagaimana cara mereka menyesuaikan apa yang mereka pikirkan dan apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, yang keempat ada inteligensi. Inteligensi merupakan atau dapat diartikan sebagai kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru atau yang sedang mereka alami. Nah, inteligensi ini adalah suatu penguatan mental atau bagaimana cara mereka menyesuaikan sikapnya dengan lingkungannya. Nah, dari sini kita dapat membimbing bagaimana caranya mereka untuk melakukan sesuatu atau menanggapi sesuatu yang ada di lingkungan mereka yang sedang terjadi. Nah, yang terakhir ada attitude atau sikap, perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relatif menetap. Mengapa menetap? Karena dari awal pengamatan, lalu persepsi, lalu berpikir, lalu inteligensi, mereka akan menyimpulkan, mereka akan merekam setiap apa yang mereka lihat, mereka akan ada rasa ingin tahu, akan ada rasa yang ingin mereka lakukan dalam keempat atau kelima fase yang tadi. Lalu yang akhirnya akan menimbulkan attitude atau sikap dari apa yang mereka telah pikirkan. Nah, faktor-faktor ini yang mempengaruhi terbentuknya sikap adalah pengalaman khusus, lalu kemungkinan setelah komunikasi dengan orang lain, atau juga adanya contoh yang mereka lihat. Nah, lalu penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan berperan sebagai sumber pembelajaran geografi. Lingkungan memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap dan perilaku seseorang itu. Lingkungan tidak berhubungan langsung dengan sikap dan perilaku, akan tetapi perlu adanya perantara seorang guru atau pembimbing. Karena setiap anak itu mempunyai pikiran atau persepsi yang berbeda-beda. Maka dari itu membutuhkan seorang pembimbing agar mereka dapat menentukan mana yang paling baik dan mana yang kurang baik. Itu. Karena ya di fase seperti itu biasanya remaja masih pada labil dan ingin mengetahui pemikirannya sendiri gitu, tanpa ingin banyak diberi pemahaman oleh orang lain. Nah, penelitian ini mempertegas teori hubungan antara sikap dan perilaku, bahwa terdapat hubungan positif antara sikap dan perilaku. Jadi pada intinya dalam pembahasan kali ini
lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang menuju fase pendewasaan. Nah, maka dari itu, kita sebagai orang yang lebih mengetahui itu, kita harus bisa membimbing, kita harus bisa menjadi teman petualangannya. Jangan sampai kita hanya bisa menuntut atau mengekang, karena dalam fase pendewasaan itu anak seringkali tidak menerima dengan apa yang dibicarakan, apa yang diberitahu, padahal itu benar, tapi menurut mereka kadang itu caranya salah. Maka dari itu, peran seorang yang lebih paham itu sebagai teman. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam bicara atau pemahaman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.